Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabb kama hadaitana wa lakal hamdu ya Rabb kama 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Pada Jumat yang lalu kita membahas tentang al-mudharabah, akad bagi hasil. Kita akan lanjutkan pembahasan itu tentang syurutuha, syarat-syaratnya mudharabah. Apa syarat-syaratnya mudharabah itu? Yang pertama, an yakuna, kita ulang sedikit ya, an yakuna ra'sul mali naqdan. Fa in kana huliyan aw 'arudan fa innaha la tasih. Syarat yang pertama, hendaknya modal awal atau ra'sul mal itu berupa uang. Jadi akad pembiayaan itu dengan uang. Karena memang dia butuh modal. Kecuali temannya kemarin bahas rental mobil. Kecuali rental mobil memang butuhnya mobil. Jadi kalau ada mobil kemudian dititipkan di rental, tidak perlu uang karena memang pelaku bisnisnya butuh mobil. Ya. Fa in kana huliyan, kalau modelnya itu berupa perhiasan, fa innaha la tasihhu, maka tidak sah akad itu. Ya, jadi wong mau dagangan bakso, ya, terus butuh modal dikasih mobil misalnya, itu tidak sah. Mobilnya jualan dulu, baru uangnya dikasihkan. Kenapa? Karena kalau mobil itu diserahkan begitu saja kepada pelaku usaha, kemudian padahal dia itu butuh uang, terus dijual. Pemilik mobil mungkin punya anggapan mobil itu laku sekian. Ternyata kenyataannya mobil yang dia serahkan itu tidak laku seperti yang dibayangkan. Berarti ada unsur gharar, ada unsur ketidakjelasan. Ya. Syarat yang kedua, an yakuna ma'luman, bahwasanya akad mudharabah itu harus maklum. Apa maksudnya maklum? Kayyatamayyaza ra'sul mali alladhi yattajiru fihi min ar-ribhi alladhi yuza'u bainahuma hasbal ittifaq. Jadi harus ada kejelasan berapa modalnya dan berapa keuntungannya. Kita memberi modal berapa, keuntungannya dapat berapa, nah itu harus jelas. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu notulen, perlu catatan. Transaksi-transaksi itu dicatat sehingga ketahuan untungnya berapa. Yang ketiga, an yakuna ar-ribhu bainal 'amil wa sahibur ra'sil mali ma'luman bin nisbah. Hendaknya pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pelaku usaha itu berupa nisbah. Nisbah itu artinya persentase. Ya. Kenapa kok persentase? Kalau kita misalnya ngasih gue pakai isak mini gitu, ya, kita nggak tahu keuntungannya berapa. Ya, kita nggak tahu keuntungannya berapa. Tapi kalau persentase, insya Allah itu lebih adil.
dengan persentase insya Allah lebih adil daripada kita kasih tidak dengan persentase. Seperti separuh, sepertiga, dan seterusnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Wa illatu dzalika law anna ishtarata qadran muayyan li ahadihima faqad yakunu aw faqad la yakunu ribhu illa hadzal qadar. Kalau seandainya tidak dengan persentase, tapi dengan wis keuntungan gue tak kai 500 misalnya, ada kalanya keuntungannya semuanya cuma 500 itu. Nah, terus pelaku usahanya dapat apa? Ya, jadi persentase biar adil, ya 70-30 atau 60-40 atau 50-50 terserah. Faya'khudhuhu min man ishtarata lahu wa la ya'khudhul akhar syai'an. Ya. Jadi kalau seperti itu maka pelaku usaha nggak dapat apa-apa, keuntungannya semuanya diambil oleh pemodal. Nah, ini kan tidak adil. Ya. Yang keempat syaratnya antakunal mudharabatu mutlaqatan. Bahwasanya mudharabah itu akadnya akad mutlak. Apa maksudnya akad mutlak? Fala yuqayyadu rabbul mali al-amila bittijari fi baladin muayyan aw fi sil'atin muayyana. Jadi seorang pemilik modal tidak boleh mengekang, mengikat pelaku usaha, membatasi kamu jangan jualan di daerah itu, jualanlah di daerah sana. Kamu berjualanlah di pagi hari, jangan berjualan di sore hari. Seperti itu berarti tidak mutlak. Ya. Atau misalnya disyaratkan kalau kamu mau bisnislah dengan orang itu, jangan dengan orang yang di sana. Nah, ini berarti muqayyad, nggak boleh ada akad seperti itu. Kenapa? Li'anna ishtirat at-taqyidi katsiran ma yafutul maqsud minal aqdi wa huwa ar-ribah. Ketika banyak aturan-aturan, kekangan-kekangan yang harus diikuti oleh pelaku usaha, ya suwi bisa gak untung. Betul esok kok oleh kudu sore. Ya padahal esok sing rame. Kalau dodolan nang di pasar kono, kudu nang pasar kene padahal pasar kono itu sing rame. Kalau bermuamalah dengan orang itu padahal orang itu yang enak kalau dia bermuamalah. Nah, ini akhirnya inti daripada akad mudharabah itu tidak ada apa, yaitu ar-ribhu, ya tidak ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, pelaku bisnis ya rugi, dia juga tidak mendapatkan bagi hasilnya. Fala budda min adami ishtiratihi wa illa fasadat al-mudharabah. Maka tidak boleh ada syarat seperti itu. Kalau ada berarti fasad mudharabahnya. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya mazhab Malik dan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Maliki atau mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Jadi tidak boleh ada muqayyadnya, harus mutlak. Wis pokoke kon tak biayai iki. Terserah, ya. Wa amma Abu Hanifah wa Ahmad falam yashtarita hadha syart wa qala. Sementara Abu Hanifah dan Imam Ahmad ya tidak mensyaratkan adanya kemutlakan itu. Kenapa? Innal mudharaba kama tasihhu mutlaqatan fa innaha tajuzu kadzalika muqayyadatan. Jadi akad mudharaba itu seperti dengan cara mutlak boleh, maka boleh juga dengan muqayyad. Wa fi halati taqyid la yajuzu lil amil an yatajawaz asy-syurut allati syarrataha fa in ta'addaha dhamina. Ketika syarat-syarat itu ada, kemudian pelaku usaha kok melanggar syarat itu, fa in ta'addaha dhamin,
kalau ternyata ada kerugian, maka pelaku usaha itu yang menanggung. Jadi kemarin saya jelaskan, mudharabah itu pelaku usaha tidak dikenakan denda kalau seandainya ada apa-apa. Ya, tidak dikenakan denda kecuali kalau disengaja atau ada syarat yang dilanggar. Ruya an Hakim ibnu Hizam annahu kana yashtaritu ala ar-rajul idza a'tahu malan muqaridatan yughrabu lahu bihi alla yaj'al mali fi kabidi radbatin wala yahmiluhu fi bahrin wala yanzilu bihi batna masilin fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad dhamanta mali. Ada satu riwayat dari Hakim bin Hizam. Ketika beliau itu beri modal kepada seseorang untuk berbisnis, ya, dia mengajukan syarat, jangan engkau jadikan atau letakkan hartaku ini fi kabidi radbatin, di tempat yang basah, wala yahmiluhu fi bahrin, dan jangan engkau bawa melewati laut. Jadi ojo di seberang no. Wis dodolan kene wae nek wani Surabaya gak usah nyebrang. Wala yanzilu bihi banna masilin. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan itu faqad minta mali, berarti kamu bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Ini kan wis divokasi, wis tak gawe duit. Dodolo bakso silakan. Ya, tapi ya dodolan nang Surabaya kono ae, gak usah nang Banyuwangi misalnya. Ya, tapi ternyata kok digowo dodol nang Bali kan, ya. Nah, menurut Abu Hanifah dan Ahmad, seandainya ada kerugian, ya, maka pelaku usaha itu harus menjamin atau mengganti. Walaita min syurutil mudharabah bayanu muddatiha. Dan secara umum tidak ada syarat mudharabah itu, tidak ada batasan waktu rentang berapa. Ya, itu tergantung kesepakatan saja. Artinya tidak harus minimal sekian bulan, maksimal sekian tahun, nggak ada syarat seperti itu. Kenapa? Fa innaha aqdun jaizun yumkinu fathuhu fi ayyi waqtin. Akad mudharabah itu akad yang jaiz. Karena akadnya jaiz, maka sangat mungkin kalau salah satunya memutuskan akad itu, apakah pihak pemodal, apakah pihak pelaku usaha. Misalnya sampean punya saham, ya, di perusahaan garment atau buat jilbab misalnya. Sampean punya modal, sampean berikan, tak modali 100 juta untuk produksi baju dan jilbab misalnya. Ya. Nah, akad itu akad mudharabah. Seandainya sewaktu-waktu pemilik modal itu pingin meminta, ya, pelaku bisnis tidak bisa menghalangi. Cuman ya harus ngomong-ngomong, aku kira-kira 3 bulan akan datang butuh uang yang saya pinjamkan, saya mau tanamkan modal di sampean itu, tolong siapkan dikembalikan, aku 3 bulan lagi butuh uang. Jadi gak sewaktu-waktu langsung terus kurangnya duitku 100 juta dalam waktu sehari golek nanti, ya, jadi kasih waktu setelah itu. Seandainya orang ini punya kesepakatan, ya, sampeyan nanam modal ke saya ini, saya minta waktunya tidak boleh diotak-atik, kira-kira 3 tahun misalnya, ya, 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun ini terserah apakah sampean terus atau saya balikan, ya, setelah 3 tahun itu. Kalau ada kesepakatan seperti itu pun boleh,
Ya, misalnya ada kesepakatan seperti itu, ini modalmu 100 juta, ya insya Allah tak putar selama 3 tahun. Ya, karena sudah ada kesepakatan 3 tahun, maka pemilik modal tidak bisa sewaktu-waktu meminta karena ada kesepakatan. Nah, tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka sewaktu-waktu apakah pelaku usaha, apakah pemodal itu boleh memutuskan, membatalkan akad mudharabah itu. Walaysa min syurutiha an takuna baina muslim wa muslim, dan tidak ada syarat juga bahwasanya transaksi mudharabah itu harus dengan sesama muslim. Ya, jadi tidak ada syarat. Wah, gak sayu transaksi mudharabah kok karo wong non muslim misalnya, ndak. Jadi transaksi mudharabah itu umum. Sampai mau transaksi dengan sesama muslim boleh, dengan orang non muslim pun boleh. Asal orang non muslim itu juga tahu, ya, tahu bagaimana aturan-aturan di dalam mudharabah. Ketika dia tahu, sepakat, ya silahkan. Apakah sampean pemodalnya ataukah dia orang non muslim itu pemodalnya, ya terserah. Intinya tidak ada syarat harus dengan sesama muslim, sama dengan transaksi yang lain. Ya. Al-amilu amin. Wa mata tamma aqdul mudharabah wa qabadul amilul mal, kanat yadul amil fil mali yadu amanatan. Ya. Jadi ketika sudah sepakat transaksi mudharabah bagi hasil, maka pada saat itu ketika uang sudah diserahkan kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha itu amanah atau amin. Apa maksudnya amin itu? Fala yazman illa bitta'addi. Dia tidak bisa dikenakan denda kecuali kalau dilakukan dengan unsur kesengajaan. Jadi pada dasarnya pelaku usaha itu, ya, itu tidak zamin. Tidak zamin itu artinya tidak mengganti kalau seandainya terjadi apa-apa. Itu hanya usaha. Kalau misalnya dia usaha bakso, ya dia itu kerjanya ya belanja, ya giling daging, kemudian bikin pentol, terus jualan, ya sudah gitu. Seandainya ada apa-apa, maka itu dia tidak ikut menanggung kerugian. Ya, kenapa? Pelaku usaha itu amin. Amin itu artinya orang yang dipercaya, bukan zomin. Zomin itu kalau ada apa-apa harus mengganti, ya, itu zomin namanya. Jadi pelaku usaha itu amin, kecuali tadi, ya, sengaja obongnya di obong dewe, ya, itu ya ganti kalau seperti itu. Ya. Fa'idha talafal malu biduni ta'addin minhu fala syai'a alaihi. Karena itu kalau ada kehilangan atau kerusakan modal usaha, maka kalau dia tanpa sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, fala syai'a alaihi, maka pelaku usaha itu tidak kena denda apa-apa. Loh, kok enak? Ya sakjane yo gak enak. Wong dhewe wis kerja nang kok lebati yo. Ya. Dia itu sudah kerja gitu loh. Malah nggak dapat apa-apa. Jadi pemodal rugi di modalnya, pelaku usaha rugi di tenaganya, seakan-akan begitu loh. Pemodal rugi modalnya dan pelaku usaha rugi di tenaganya. Wal qawluhu ma'a yaminihi. Jadi kalau ada persengketaan, maka ucapan yang diterima oleh pengadilan adalah ucapan pelaku usaha ma'a yaminihi, disertai dengan sumpahnya. Jadi begini misalnya, bakso itu rame,
tapi kok delok penghasilannya kok saiki. Pemodal ya curiga iki apa iki? Tak sun tak delok ruame tapi kok apa laporannya kok mek sakmene batine. Ya. Nah, kemudian dibawa misalnya ke pengadilan. Maka pengadilan seorang hakim akan memutuskan atau mengambil dari omongannya pelaku usaha. Ma'ayaminihi disertai dengan sumpah. Jadi misalnya menurut pemodal, kalau lihat pelanggan bakso sakmono kae iku sedina iku nek 2 juta ngono oleh misalnya. Tapi ini kok mek laporannya 750. Nah, berarti omongannya penjual atau pelaku bisnis 750. Omongannya pemodal 2 juta. Dibawa ke mahkamah. Ya. Lu tak hitung kurang juta Pak Hakim. Dari ini pelaku usaha. Oh tidak. Ya. Itu hasilnya 750 plus ditambahi wallahi demi Allah hasilnya 750. Kalau dia sudah bersumpah seperti itu, maka hakim tidak bisa membela pemodal. Ya berarti keuntungan 750 itu tuh yang benar. Ya. Nah, apakah dia itu bohong atau enggak itu urusan dengan Allah. Idza idda al-mali aw halakihi li anal asla adamul khiyana. Jadi atau misalnya begini. Sudah dibikinkan rombong tapi ternyata rombongnya hilang. Kemudian dibawa pengadilan. Kemarin itu saya belikan rombong Pak Hakim. Saya kira rombongnya hilang. Ya. Pada saat seperti itu seandainya ada tuduhan dari pemilik modal, rombongnya dijual lagi dan seterusnya, maka ucapan yang dipegang oleh hakim adalah ucapannya pelaku usaha. Dia mengatakan rombongnya hilang. Pemilik modal mengatakan rombongnya dijual ke orang. Maka ucapan yang diambil adalah ucapannya pelaku usaha. Kenapa? Li'annal asla adamul khiyana. Pada dasarnya tidak ada pengkhianatan. Ya. Pada dasarnya kalau di dalam kaidah usul fikih al-aslu al-adam. Pada dasarnya khianat di situ tidak ada gitu. Pada dasarnya, ya, asalnya itu atau al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi ketika terjadi seperti itu, maka yang dipegang adalah ucapannya pelaku bisnis disertai dengan sumpah. Nah, kebutuhan hidup itu apakah diambilkan dari harta modal itu atau pelaku usaha itu juga punya sangu sendiri? Ya. Walaysa lil amil an yudariba bimalil mudharabah wa ya'tabiru dzalika ta'addiyan. Seorang pelaku usaha tidak boleh mengambil untuk kebutuhannya sendiri, ya, dari modal yang diserahkan kepadanya. Jadi misalnya gampangannya, dia jualan bakso, ya, modalnya itu modal bakso. Ketika makan siang, mangan bakso itu ya mesti ini nggak usah kau masang ya, gitu, kira-kira gitu. Atau seandainya dia makan bakso, ya dia bayar, itu milik pemodal gitu. Jadi untuk kebutuhan dia, bukan hanya makan. Misalnya butuh apa, butuh kos-kosan, ya jangan menggunakan uang itu. Uang modal itu ya untuk dibutuhkan untuk usaha. Tapi kalau untuk kos atau untuk sewa rumah, ya terus modalin di kanggo sewa rumah barang. Ya. Nah, kalau sewa termasuk untuk usahanya nggak apa-apa, misalnya untuk sewa kios. Plus untuk pulaane, itu nggak apa-apa kios. Tapi ini kanggo bayar kos, ya, dan seterusnya untuk kebutuhan hidup si pelaku usaha itu tidak diambilkan dari uang modal itu.
Kalau dia mengambil dari itu, yuk tabaru ta'addiyan, dianggap dia itu melampaui batas, ya. Qala fi bidayatil mujtahid wa lam yakhtalif haula'il masyahir min fuqaha'il ansar annahu idza dafa'a al-amilu ra'sa malil qiradi ila muqaridin akhar fa innahu dhaminun in kana khusran. Nah, bagaimana seandainya saya dimodali orang, tapi kemudian modal itu saya berikan kepada orang supaya dia yang jalankan. Aku dikai uang 100 juta untuk modal. Ya. Nah, tapi 100 juta itu kemudian saya alihkan kepada orang kedua. Ya. Kalau seandainya itu dilakukan, maka saya ini termasuk ta'addiyan. Ta'addiyan itu artinya kalau seandainya ada kerugian, kehilangan, maka saya bukan amin lagi. Saya harus menjamin 100 juta itu. Kenapa? Fa'innahu dhaminun, karena dia dhamin. Wa in kana rabiha fadzalika ala syartihi. Seandainya ada keuntungan, maka keuntungan itu dibagi berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Thumma yakunu alladhi amila syartahu alladhi dafa'a ilaihi fayufi haddahu bima baqiya minal mal. Jadi kalau ada orang dikasih modal, kok modalnya itu nggak dijalankan sendiri, diputarkan oleh orang lain, maka orang tadi itu sudah tidak amin lagi. Ya, tidak amin lagi. Kalau ada kerugian, dia bertanggung jawab. Nah, ketika diputar oleh orang lain dan untung, maka keuntungan itu dibagi berdasarkan syarat yang telah disepakati dengan orang yang pertama itu. Ya. Jadi intinya, kalau ada pemodal, kan sangat mungkin zaman sekarang misalnya orang memberi modal kepada A misalnya. Nah, A ini kemudian dialihkan modal itu kepada B, bahkan mungkin ke beberapa orang. Itu sangat mungkin. Nah, ketika sudah beralih ke orang yang pertama, kedua, dan seterusnya, maka orang itu tidak amin lagi. Tidak amin itu artinya kalau seandainya terjadi kerugian, maka dia yang bertanggung jawab. Nah, ada yang ditanyakan? Silakan, Pak. Nah, ini dulu sudah kadang dipegang. Silakan Bapak, silakan. Ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akad mudarat yang sudah disepakati dan sudah ditentukan persentasinya, misalkan kita dagangnya dalam perincian, yaitu biasanya dia kalau ulaan itu dia pakai transfer, ya, becak begitu. Dia berhubungkan daripada uang ini diberikan becak, ya, saya jalan aja. Ya, yang pertama dia pakai becak untuk ulaannya itu. Yang selanjutnya dia jalan, tetapi dalam perinciannya dimasukkan transfer. Apakah ini dibenarkan? Terima kasih. Jadi dia jalan, berarti dia mendapatkan keuntungan, ya, karena mestinya duit transport, tapi isi melakuai, kan lumayan timbangannya untuk olahraga gitu ya. Ada uang transportnya gitu ya. Baik. Ketika itu tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu produktivitas bisnis itu, ya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau mengganggu produktivitas bisnis itu, kalau dia tadi itu naik becak lebih cepat sehingga dagangannya semakin cepat lakunya gitu. Tapi kalau dia jalan, masya Allah tekono promo tuh bulan nanti ramu aku, ya. Lah iku wis awan iku ono sing tuku kan. Nah, nek ngono iku berarti merugikan dia dan juga merugikan pemodalnya. Ya. Nah, tapi kalau tidak mengganggu sirkulasi penjualan, ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Pak, terkait dengan pembiayaan mudharabah ini, banyak pedagang kecil yang tidak bisa menghitung rugi-labanya secara tertulis. Ya. Biasanya ya berpakai kira-kira atau kebiasaan. Contoh kayak bakul ikan, bakul rujak, bakso atau penjual es. Nah, ketika ada seseorang yang ingin membiayai pembiayaannya, dia hanya bertanya begini, misalkan bapak atau ibu saya kasih modal kerja 1 juta, keuntungan per hari bapak berapa? Ya. Keuntungan ibu berapa? Nah, katakan 10.000 misalnya. Dari keuntungan 10.000 itu, bapak mengasih hasil ke saya berapa? Nah, ini apakah modal seperti ini kan dikarenakan beliau itu tidak bisa membuat laporan keuangan yang karena apa? Dengan mudharabah, dengan ada nisbah bagi hasil, berarti penghasilan dari mudharib itu tidak fluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti dia tetap kan Pak? Katakan si penjual es tadi itu saya dengan uang 1 juta, maka saya dapat keuntungan per hari 3.000, maka dia 3.000 masih ada hasil terus kepada yang pemilik modal. Ini gimana? Apakah itu masuk dalam akad mudharabah atau akad-akad yang lain? Terima kasih. Iya. Baik. Memang kita tidak bisa menghitung secara pasti untungnya sama ini nggak bisa. Hitungan-hitungan itu adalah hitungan-hitungan perkiraan. Nah, ketika hitungan perkiraan, maka memang kita nggak bisa memastikan untungnya berapa, tapi biasanya ya untungnya sekian. Biasanya untungnya sekian. Nah, ketika seperti itu, maka seorang pemodal itu tidak boleh berharap pokoknya saya minta keuntungan itu ya tidak kurang dari 3.000 itu ya. Tanpa tahu loh itu apakah mungkin hasilnya kurang atau lebih, pokoknya aku kayak ono 3.000 per dino. Ya, misalnya begitu. Nah, ini apa ya? Tidak mudharabah murni seperti ini. Mudharabah murni itu persentase. Ya, meskipun dasarnya kira-kira tapi persentase. Kenapa kok harus seperti itu? Karena begini. Kita nggak bisa memprediksi keuntungan. Ya, kadang ya lumayan, kadang ya berkurang. Kalau kemudian keuntungannya itu dibuat stabil, pokoknya bendino itu 3.000 misalnya, padahal kadang-kadang gak oleh sakmono, nanti kan berarti nomboi. Ya, kok tetap dikasih 3.000 padahal keuntungannya lebih dari itu, misalnya, lo berarti pelaku usaha ini ya terlalu banyak katanya. Makanya meskipun dasarnya itu adalah dasar kira-kira, tukang ikan juga mungkin nuwatet di 4 kilo ditulis ya, sak penak ditulis ya, lecek kabeh bukune wong bodol liwak. Jualan bakso juga nggak mungkin kurang mangkok ini mau juga, tapi perkiraan. Nah, tapi dari hasil perkiraan itu tetap pembagiannya adalah persentase ya, bukan pokoknya saat ini nggak bisa ya. Nah, oke, mungkin kira-kira begitu. Mau berangkat ini. Ada satu lagi? Para pelaku bisnis? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.